Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kabar kalian baik-baik saja, tidak kurang dari satu apapun. Di awal pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Hari ini kita akan belajar pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Subpokok pembelajaran makna kandungan Surat At-Tin. Untuk siapa? Untuk siswa-siswi kelas 5 semester ganjil. Mengapa dinamakan Surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Sekarang kita masuk pada kandungan surat At-Tin ayat yang pertama. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Kandungannya adalah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, watturi sinin, artinya dan demi gunung Sinai. Kandungan ayat yang kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul pada malam Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Artinya dan demi negeri yang aman ini. Kota aman
dalam kandungan ayat ini adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kandungan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajat seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Makna kandungan ayat yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain dari segi sikap dan perilaku, bertutur kata. Manusia bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, dan teman tetangga. Sedangkan makhluk lain tidak bisa. Dari segi berpakaian, bisa menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Sedangkan makhluk yang lain juga tidak bisa seperti hal tersebut. Ayat yang keenam, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Makna yang terkandung dalam ayat yang keenam, orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Adapun contoh perilaku, yaitu beriman dan melaksanakan amal soleh. Contohnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, kemudian juga ikhlas menolong orang lain. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu?
Makna yang terkandung di ayat yang ketujuh, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Makna yang terkandung di dalamnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perbuatan keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nah, anak-anak, sampailah kita kepada penghujung pembelajaran hari ini. Kita menarik kesimpulan bersama-sama. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri di atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Baiklah, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.